Kalau kita ngomongin trust atau kepercayaan, apa sih yang biasanya kebayang? Mungkin sesuatu yang abstrak ya? Sesuatu yang baik tapi rasanya susah diukur. Tapi, gimana kalau kepercayaan itu sebenarnya adalah pendorong kinerja ekonomi yang paling kuat dan bisa diukur? Nah, itulah ide utama yang mau kita bedah bareng-bareng dari buku The Speed of Trust. Intinya, kepercayaan itu bukan cuma perasaan, tapi aset nyata yang bisa kita bangun. Coba deh, renungin ini sebentar. Ada satu hal aja yang universal yang ada di setiap hubungan manusia. Dan kalau hal ini sampai hilang, wah, hancur semua. Nggak peduli itu pemerintahan yang paling kuat, bisnis yang paling sukses, atau bahkan hubungan cinta yang paling dalam sekalipun. Kekuatan satu hal ini benar-benar luar biasa. Dan ya, satu hal itu adalah kepercayaan. Poin utamanya gini, kepercayaan itu bukan sesuatu yang pasif, yang datang gitu aja. Justru ini adalah aset yang bisa kita bangun secara aktif. Dan mungkin lebih cepat dari yang kita kira loh. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan deh. Efeknya ke duit. Beneran, kepercayaan itu kayak variabel rahasia di setiap rumus sukses. Kenapa? Karena dia langsung ngaruh ke dua hal paling penting di dunia bisnis, kecepatan dan biaya. Nah, ini yang disebut pajak kepercayaan. Waktu kepercayaan lagi rendah-rendahnya, semua jadi lambat dan mahal. Gampangnya gini deh, ingat nggak keamanan bandara setelah tragedi 9/11? Karena tingkat kepercayaan turun drastis, kita semua jadi harus lewat proses yang super panjang dan biayanya juga nambah. Lebih lambat, lebih mahal. Itulah pajak yang harus kita bayar. Nah, tapi ada juga kebalikannya, yaitu dividen kepercayaan. Kalau kepercayaannya tinggi, semua jadi cepat dan biayanya turun drastis. Contoh paling keren, Warren Buffett. Dia pernah loh akuisisi perusahaan seharga 23 miliar dolar cuma modal satu kali pertemuan 2 jam dan jabat tangan. Dealnya kelar dalam sebulan. Bayangin berapa juta dolar yang dihemat dari biaya pengacara dan audit. Gila kan? Itulah kekuatan kepercayaan. Oke. Mungkin ada yang mikir, ya iyalah itu kan Warren Buffett, beda cerita. Tunggu dulu. Data nunjukin ini berlaku buat semua loh. Ada studi dari Watson Wyatt yang nemuin kalau perusahaan dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ngasih imbal hasil 286% lebih besar ke pemegang saham dibanding perusahaan yang tingkat kepercayaannya rendah. 286%. Angka nggak bisa bohong kan? Kepercayaan itu ya, keuntungan. Oke, jadi kita udah lihat kan dampaknya seberapa besar. Pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling penting, gimana cara bangunnya? Nah, jawaban itu dimulai dari diri kita sendiri, dari fondasi yang disebut 4 inti kredibilitas. Jadi gini, fondasi dari kepercayaan itu ya kredibilitas kita. Gampangnya, kredibilitas itu gabungan dari dua hal, karakter dan kompetensi. Karakter itu soal siapa diri kita di dalam, sementara kompetensi itu soal apa yang bisa kita lakukan di luar. Dua-duanya ini wajib ada. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Bayangin deh, karakter itu kayak akar dari pohon kepercayaan kita. Isinya ada integritas sama niat baik. Nah, kompetensi itu buah yang dihasilin. Ini ditunjukin lewat kemampuan kita dan hasil yang nyata. Logis kan? Nggak akan ada buah yang bagus kalau akarnya nggak kuat. Punya kredibilitas itu penting banget. Tapi, ya percuma juga kalau orang lain nggak bisa lihat. Disinilah peran perilaku jadi kunci. Kredibilitas kita itu baru kelihatan lewat tindakan yang nyata dan konsisten. Coba kita lihat beberapa contohnya ya. Sebenarnya ada 13 perilaku utama nih, tapi kita fokus ke 3 yang paling dasar aja ya. Pertama, bicara terus terang. Maksudnya, ngomong apa adanya, tapi dengan cara yang baik, bukan asal jeplak. Kedua, memberikan hasil. Ini jelas ya, jangan cuma janji-janji doang, tapi buktiin. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling susah, berikan kepercayaan duluan. Jangan jadi bos yang micromanage. Tindakan-tindakan simpel inilah yang sebenarnya ngebangun jembatan kepercayaan. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan yang lumayan menantang. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, mana sih yang lebih beresiko? Percaya sama orang atau nggak percaya sama mereka? Kalau dipikir-pikir, insting kita pasti bilang, ya jelas lebih beresiko percaya sama orang lain dong. Tapi ternyata jawabannya itu nggak hitam putih. Pilihannya bukan antara percaya buta atau jadi orang yang sinis terus-terusan. Ada jalan tengahnya, yang disebut kepercayaan cerdas atau smart trust. Nah, disinilah kuncinya.
Tentu aja kita semua pengen ada di zona smart trust kan? Kepercayaan tinggi, tapi didukung sama analisis yang kuat. Tapi, coba lihat deh zona kecurigaan. Banyak banget orang yang mikir ini zona aman, padahal ini justru jebakan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu curiga, itu malah membunuh kolaborasi, inovasi, dan kecepatan. Justru semua hal yang kita butuhin buat sukses. Jadi curiga berlebihan itu malah berisiko tinggi. Jadi, pesan utamanya ini nih. Di dunia yang sekarang serba terhubung, nggak percaya sama orang lain itu justru seringkali jadi risiko terbesar. Kepercayaan itu bukan lagi sekedar hal yang baik untuk dimiliki, tapi udah jadi kompetensi paling krusial. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, bukan lagi harus percaya nggak ya, tapi gimana caranya gue bisa mulai membangun dan ngasih kepercayaan dengan lebih cerdas, mulai dari hari ini.